Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Syukurlah jika baik semua. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua ya? Ya, bagus ya. Hadir semua. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Ya, tepat sekali tentang teks eksplanasi. Coba ada yang masih ingat apa pengertian teks eksplanasi? Ya, tepat sekali. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang penjelasan mengenai fenomena alam maupun sosial. Nah, ada yang masih ingat apa tujuan teks eksplanasi? Ya, coba Sarah. Ya, tepat sekali. Yang lain? Susi? Ya, benar ya. Tujuan teks eksplanasi itu adalah untuk memberikan penjelasan atau penerangan terhadap suatu fenomena alam maupun sosial. Nah, yang terakhir itu ada struktur teks eksplanasi. Ada yang masih ingat apa strukturnya? Ada berapa? Ya, benar sekali, ada 3. Nah, coba sebutkan apa yang pertama? Pernyataan umum. Yang kedua, ya, deretan penjelas, dan yang terakhir interpretasi. Ya, tepat sekali. Nah, setelah kita mereview materi kita minggu lalu dan kalian sudah mengingat kembali, sekarang kita masuk ke materi inti kita pada pagi hari ini, yaitu tentang teks ulasan. Silakan buka bukunya halaman 31. Di sini ada penjelasan tentang teks ulasan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskannya terlebih rinci agar kalian mudah memahaminya. Nah, yang pertama itu pengertian teks ulasan. Teks ulasan itu adalah teks yang berisi tentang ulasan, penilaian, ataupun review terhadap suatu karya yang bersifat kritis. Suatu karya ini dapat berupa drama, film, buku, ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada tujuan teks ulasan. Nah, tujuannya itu ada 5. Nah, yang pertama, menjelaskan pandangan atau penilaian terhadap suatu karya. Nah, yang kedua, memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan isi teks atau karya. Nah, yang ketiga, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan atau kekurangan suatu karya. Dan yang keempat, membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Dan yang terakhir, dapat membandingkan suatu karya dengan karya lain. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri teks ulasan. Ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama, strukturnya terdiri dari orientasi, tafsiran, rangkuman, maupun evaluasi. Nah, yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Nah, yang ketiga, opininya berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya. Dan yang keempat atau yang terakhir, memiliki nama lain, yaitu resensi. Nah, itulah penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum paham, silahkan ditanyakan. Ya, coba Sarah, silahkan. Oke, bagus ya pertanyaannya, yaitu tentang apakah ada jenis dari teks ulasan, jenis-jenisnya ya, kalau ada sebutkan. Oke, nah teks ulasan itu ada beberapa jenis, ada 3. Nah, yang pertama itu teks ulasan deskriptif. Nah, teks ini berisi tentang gambaran detail tentang suatu bagian-bagiannya tentang suatu karya.
Nah, yang kedua itu ada teks ulasan informatif. Nah, itu berisi tentang gambaran singkat, padat, dan jelas tentang suatu karya. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu tentang atau teks ulasan kritis. Nah, teks ulasan kritis ini merupakan suatu karya sastra terperinci dengan mengacu pada pendekatan ilmu pengetahuan atau metode tertentu. Nah, bagaimana, jelas? Ya, ada yang lain silahkan, yang masih belum paham, yang ingin ditanyakan silahkan. Baiklah, jika tidak ada berarti kalian sudah paham ya. Nah, kalau kalian sudah paham, ibu yang akan bertanya kepada kalian. Nah, pertanyaan ibu di sini, ketika mengulas suatu karya, mengapa harus bersifat kritis? Silahkan dijawab. Siapa yang bisa menjawab, ibu akan kasih kalian nilai plus. Silahkan. Ya, coba Reza. Ya, tepat ya. Yang lain? Danu? Ya, benar. Yang lain? Siti? Ya, tepat sekali. Yang lain? Baiklah, jika tidak ada, berarti ada 3 orang ya yang mendapat nilai plus, yang sudah bisa menjawab. Nah, baiklah. Selanjutnya, kalian silahkan membentuk kelompok. Masing-masing kelompok itu, satu kelompok dapat 5 orang. Dibagi menjadi 5 orang. Satu kelompok 5 orang, silahkan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membentuk kelompok, silahkan. Baiklah, jika sudah, ibu akan memberikan kalian teks. Nah, teks ini berupa tentang suatu karya. Silahkan kalian ulas, kalian diskusikan kepada kelompok kalian masing-masing. Nanti setelah selesai perwakilan, kalian untuk menjelaskannya atau mempresentasikannya di depan kelas untuk perwakilannya ya. Silahkan. Nah, baiklah, ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengulas. Nanti kita review bersama-sama. Silahkan. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mereview hasil dari diskusi kalian dan hasil dari ulasan kalian. Hasilnya sangat bagus, hanya saja perlu perbaikan-perbaikan sedikit ya. Nah, untuk tugas kalian di rumah yaitu mereview kembali, mengingat kembali, mempelajari kembali apa yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk masalah ulasan ini silahkan diperbaiki sesuai dengan komentar ibu tadi. Kalian perbaiki dengan melihat kriteria-kriteria yang telah ibu jelaskan tadi ya. Nah, untuk materi kita minggu depan yaitu tentang teks deskriptif. Silahkan pelajari di rumah, ibu akan tanyakan ketika masuk pembelajaran untuk minggu depan nanti ya. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.